Shalom. Kabar baik Bapak Ibu Saudara. Saya mau cerita. Saya ini enggak merasa ini dari Tuhan, enggak. Saya kan setelah 1 bulan, hampir 1 bulanan saya berhenti berenang gara-gara saya sakit kena virus di muka saya ini. Kemudian saya berenang lagi. Nah, pada saat berenang saya sendirian. Saya kalau berenang enggak ada Pak Andrew. Saya enggak ada teman juga ya. Karena tujuan saya berenang tidak untuk ngobrol, tetapi memang saya punya target waktu berenang. Saya harus menyelesaikan berapa kali. Kalau saya masih mau renang lagi terserah, kalau enggak ya saya pulang gitu ya. Tapi pada saat kemarin saya berenang, pikiran saya, kan katanya kan kita harus merenungkan firman Tuhan. Jadi pada saat saya berenang, saya itu kok bisa kepikiran, saya itu kan suka sekali kalau ada orang berenang, misalnya ini ada pria yang berenang di depan saya, maksudnya dia start duluan, mungkin 3 atau 4 langkahnya dia gitu. Saya tuh jiwa kompetitif saya meronta, Bapak Ibu saya. Saya sering daripada bosen, aku kejar aja gitu. Dan memang terkejar. Ada juga cece-cece yang berenang sudah setengah jalan, udah setengah Bapak Ibu Saudara. Saya juga penasaran, saya kejar dan saya yang menang. Terus kemudian saya tuh penasaran, kenapa mereka itu lambat sekali gitu ya. Kemudian memang ada beberapa kali ada cece-cece tuh yang nanya, kamu kok cepet sekali, karena kamu mungil ya, kamu kecil ya. Padahal itu tidak ada hubungannya gitu. Kalau saya sama Pak Andrew diadu ya Pak Andrew yang nyampe duluan. Terus kemudian saya lihat, saya nyelem gitu ya. Kalau saya mau mendahului orang, saya nyelem, saya lihat gerakannya gitu. Memang banyak, rata-rata itu gerakannya salah gitu ya. Jadi ada yang konsisten gaya bebas, tetapi ayunannya tuh gini, di depan terus gini ya, gini. Dan akhirnya dia ya kayak jalan di tempat, lama sekali gitu. Terus karena saya waktu umur 5 tahun saya sudah dimasukkan klub berenang, saya les berenang. Seperti Yobel, kalau saya diadu sama Yobel saya kalah, tapi kalau sama yang lain saya percaya saya menang. Saya les gitu ya, masuk klub beberapa tahun gitu. Jadi saya perhatikan, seringkali saya terus kemudian kok dapat ide ya Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita ini kalau melayani Tuhan gitu ya, kenapa yang satunya bisa maju pesat terus gitu, melaju, yang satu itu kayak jalan di tempat. Bertahun-tahun kita ngeliat, kamu gitu lagi, masih di situ aja. Orang lain sudah sampai Amerika, kita masih di Palembang, seperti itu. Jadi saya pikir-pikir apa yang membuat kita ini bisa jalan cepat di dalam pertumbuhan kerohanian kita sama yang tidak. Karena tekniknya kita juga salah. Ada banyak orang, pokok aku sudah datang ke gereja cukup. Diajak berkomunitas, ikut kesan nggak mau. Diajak ikut doa Jumat nggak mau. Diajak kumpul nongkrong makan nggak mau. Pokoknya nggak mau. Dia mau jalan sendiri dengan caranya sendiri. Makanya yang lain happy, melaju, bertumbuh, pesat, bersemangat. Yang lain bisa tidak sama sekali. Tekniknya salah Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya juga seringkali ngelihat itu ya, banyak orang itu kalau saya suka sekali masih sepi, orang-orang masih ngobrol di tepi sambil buka baju, saya sudah nyebur gitu. Dan saya perhatikan orang-orang itu kalau awal itu rame sekali gitu. Kemudian habis itu minggir semua. Minggir. Ngapain minggir? Ngobrol. Jadi kita ini kalau berenang, saya berenang kalau 20 pp itu saya timbang cuma turun 3 ons. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara renang kemudian ngobrol terus kemudian habis berenang cari pangsit mie, waduh tekor itu, kalorinya yang masuk lebih banyak. Saya lihat mereka tuh pada ngobrol terus. Saya tuh selesaikan target saya. Nah saya pikir juga, banyak orang jadi pengikut Yesus. Kenapa mereka itu cepat sekali menyerah, cepat sekali padam, cepat sekali santai gitu ya, cari kenyamanan. Karena tidak punya target, tidak punya goal, tidak fokus kepada panggilan yang Tuhan sudah berikan. Makanya kalau orang lain bingung, kenapa gereja nggak buat ini, nggak buat itu, kita fokus kepada penjangkauan, fokus kepada pemuritan.
Jadi kita harus fokus, konsisten. Karena apa? Karena iblis berusaha mengalihkan fokus kita. Iblis berusaha membuat kita itu cari kenyamanan, dan akhirnya semua satu persatu pada berhenti. Jadi waktu itu saya tidak merohani-rohanikan pengalaman saya waktu berenang, tapi saya merasakan seperti itu. Kalau saya berenang sama Pak Andrew, saya memang sedikit lebih lama. Karena apa? Yaitu kadang-kadang banyak gangguan. Kan Pak Andrew sering usil, saya berenang duluan, dari belakang ditarik-tarik kaki saya. Kalau dia di depan saya, kita berhadapan, dia berusaha nyegat saya. Tapi saya tidak terus, akhirnya saya bermain air dengan dia, saya sedikit marah sama dia, kemudian saya lanjutkan lagi perjalanan saya sampai ke tujuan gitu loh. Jadi kalau kita mengikut Yesus juga gitu, ada banyak orang yang panggil-panggil kita untuk kita keluar jalur, menyimpang nggak perlu banyak-banyak, menyimpang itu katakanlah cukup 1 derajat. Tetapi kalau kita konsisten menyimpang dari 1 derajat itu lama-lama juga lebar penyimpangannya. Jadi kita harus tahu bahwa hidup di dalam Tuhan itu ada banyak hal-hal, khususnya pekerjaan roh jahat melalui teman-teman kita, bisa jadi itu untuk menghambat kita. Tapi saya tidak khotbah itu, khotbahnya itu ada di TV Love Never Ends. Itu tadi saya mau cerita, karena saya sudah lama tidak khotbah, jadi agak nervous kan kalau berdiri di sini, jadi saya cerita dulu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kisah cinta di dunia ini yang bahkan melegenda ya. Seperti misalnya Romeo and Juliet. Nggak tahu, Gen Z ini tahu nggak Romeo and Juliet? Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara banyak yang tahu kisah cinta Romeo and Juliet. Kalau versi Cinanya, nggak tahu, saudara masih ingat nggak? Ada yang namanya Sampai Ingtai. Sampai dan Ingtai. Itu saya didongengi sama nenek saya waktu saya kecil tentang Sampai Ingtai. Kemudian kalau yang lebih modern ada Jack and Rose. Filmnya Titanic, ya. Waktu itu heboh sekali, rame sekali, tapi saya tidak nonton karena saya dengar akhirnya kan mati, nggak bahagia, buat apa ditonton? Tapi saya tahu itu cerita sangat laku banget, dan Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa itu semua kalah dengan kisah cinta yang dari surga. Love story terbesar sepanjang masa itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kita. Jadi kisah cinta yang sebenarnya itu bukan berakhir dengan kematian, tetapi mengalahkan kematian. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menyatakan cintanya untuk umat manusia, meskipun manusia itu mengejek, meskipun manusia itu memusuhi, menolak, tetapi dia tetap mengasihi. Dan itulah kasih yang sejati, kisah cinta yang tidak lekang oleh waktu. Dan ada kasih, ada cinta, ada kasih itu karena objeknya itu berharga, Bapak Ibu Saudara. Contohnya, siapa ini anak muda? Andre itu bisa mengasihi, bisa mencintai seorang wanita kalau wanita itu punya wife material, background pendidikannya oke, attitude-nya baik, dari keluarga yang baik, bobot bibit bebetnya, cinta Tuhan. Jadi kasih, cinta karena memang objeknya itu bernilai, berharga. Tetapi kasih Tuhan itu memberi nilai kepada objeknya. Jadi beda sekali, ada jenis kasih yang memberi nilai kepada orang atau barang yang dikasihi. Contohnya begini, saya punya anak 2, yang pertama biasalah anak pertama itu kita beliin boneka ini itu gitu ya, semua kita berikan, taunya nggak suka boneka. Kalau Barbie dia suka sedikit lah, tapi kalau boneka yang empuk, embus, banyak bulu dia nggak suka. Jadi akhirnya boneka yang segitu banyaknya itu dipajang di lemari. Kalau mau foto dikeluarin, ditata gitu, tapi dia tidak suka. Tetapi kalau anak saya yang kedua itu suka sekali boneka, bentuknya seperti apa dia suka. Dan
ada satu yang dia suka itu gulingnya yang bentuknya babi, ya. Dia panggilnya sukanya ngomongnya si Piggy. Dan Piggy ini terus dipakai dari yang bulat sampai kempes, ya. Kumel, jorok, bahkan sudah robek dijahit gitu ya. Dan si Piggy ini tuh murah, dikasih orang, murah, bukan yang spesial, buatan Indonesia juga. Tetapi si Piggy ini jadi berharga, jadi bernilai karena anak saya itu suka, sayang sama dia. Dan sampai sekarang dia pindah di Jakarta pun itu si Piggy ada bersama dia gitu ya. Jadi ada kasih yang memberi nilai kepada objek. Dan demikian juga kasih Tuhan kepada kita itu memberikan kepada kita itu nilai. Kalau kita baca di Roma 5 ayat 8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Tuhan memberi nilai kepada kita, dari orang yang berdosa diangkat menjadi anaknya, diangkat menjadi ahli warisnya, diangkat menjadi rekan sekerjanya, dan bahkan diberikan tujuan hidup yang baru, yang mulia. Demikian itulah kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita baca di 1 Korintus 13 ayat 8, ini ayat terkenal, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan ini kalau kita baca di bahasa aslinya, ini kasih agape, kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh di sini yang dikatakan bahasa roh di sini glossolalia akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi kasih Allah itu tidak pernah ada habisnya dalam hidup kita, tidak berkesudahan. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita bisa mengalami kasih-Nya Tuhan yang demikian? Jadi kasih Tuhan itu seringkali cuma ada di pengetahuan. Orang Kristen itu terkenal kasih. Allah itu kasih. Tetapi itu hanya ada di pengetahuan kita. Kita tidak mengalami kasih Tuhan. Kalau kita baca di Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus lebar, panjang, tinggi, dalam. Jadi artinya tidak ada tempat yang tidak ada kasih Allah. Atau dengan kata lain, kemanapun kita pergi, kasih Allah ada di sana. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara berpikir gini, oh aku kalau beribadah, aku ke gereja, aku ikut worship night, aku mengalami kasih Allah. Tapi kalau aku sudah pulang, perang dingin dimulai dengan pasangannya, di rumah aku tidak merasakan kasih Allah. Seperti neraka. Bukan seperti itu. Kemanapun kita pergi, tidak ada tempat di mana tidak ada kasih Allah. Meskipun saudara kesepian, meskipun saudara merasa sendirian, di situ ada kasih Allah. Jadi kasih Allah selalu ada, tidak pernah berhenti. Kasih Allah itu kekal. Meskipun kita menolak, Tuhan tetap mengasihi kita. Meskipun ekstrimnya Bapak Ibu Saudara, meskipun saudara murtad, Tuhan tidak bisa berhenti untuk mengasihi kita. Caranya bagaimana? Tuhan akan kirimkan orang-orang di sekitar orang-orang yang murtad atau yang mundur. Tuhan kirim orang-orang untuk menyampaikan kebaikan Tuhan, mengingatkan kasih Tuhan. Bisa lewat orang, bisa lewat media sosial. Tuhan terus ingatkan karena Tuhan tetap mengasihi kita. Dia ingin kita kalau mundur, orang-orang yang sudah murtad pun Tuhan mengasihi supaya mereka mau kembali kepada Tuhan. Jadi kita merasakan ataupun tidak merasakan, kasih Tuhan itu ada.
Sekarang kenapa ya kita ini kok tidak bisa merasakan kasih Tuhan, padahal Tuhan itu sudah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Kita baca di Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi seperti di ruangan ini Bapak Ibu Saudara, ada signal wifi yang tidak terlihat, tetapi ada. Kita tidak bisa melihat signal itu, tapi ada. Bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati signal itu? Yang dibutuhkan adalah receivernya. Jadi signal itu ada meskipun tidak kelihatan, kasih Allah itu demikian juga ada meskipun tidak kelihatan. Dibutuhkan receiver untuk saudara mengalami kasih Tuhan. Apa receivernya? Iman. Apa kata Alkitab tentang iman? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Semakin kita suka firman Tuhan, baik itu membaca Alkitab di rumah, dengar firman Tuhan di ibadah, ataupun sharing firman Tuhan di kesan, semakin kita sering membaca Alkitab, semakin kita bisa merasakan kasih Tuhan. Karena apa? Semakin kita sering membaca Alkitab, sering mendengarkan khotbah, iman kita muncul. Kalau orang nggak suka dengar firman Tuhan, nggak suka baca, dari mana iman bisa muncul? Akhirnya hidupnya dipimpin oleh perasaan. Perasaan terus yang main, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit pahit hati, dikit-dikit merasa Tuhan nggak adil. Karena apa? Karena hidupnya dipimpin oleh perasaan. Padahal Alkitab katakan hidup kita itu berdasarkan iman. Jadi Tuhan terasa atau tidak terasa, Dia itu mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak tergantung kondisi kita. Saudara taat, saudara tidak taat, kasih Tuhan tidak akan hilang. Dia tetap mengasihi kita. Contohnya ya Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus bangkit. Jadi waktu Yesus sebelum disalibkan, ada yang namanya perjamuan malam terakhir. Di perjamuan malam terakhir itu Petrus ngomong apa? Dia ngomong dia tidak akan menyangkal, dia berani mati untuk Yesus. Betul? Tetapi pada saat Yesus ditangkap, semua muridnya termasuk Petrus itu kabur. Bahkan dia menyangkal 3 kali, dan yang dihadapi itu bukan tentara. Makanya kemarin waktu nonton Last Supper ya, itu kan salah itu penggambarannya. Ya ada apa tuh, duel dengan pasukan, seolah-olah pokoknya penggambarannya salah. Makanya saya nggak suka film kemarin itu. Yang betul kan muridnya lari. Di Alkitab dikatakan begitu. Bahkan ada yang melepaskan kainnya yang menutupi badannya, lari dengan telanjang kalau nggak salah begitu. Dan waktu murid-muridnya ini tidak bisa memegang komitmennya, di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, Tuhan tetap mengasihi. Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya itu 3 kali. Memang yang pertama dengan Maria Magdalena, tapi yang dengan murid-muridnya itu 3 kali. Yang pertama itu di ruangan yang tertutup. Mereka pada ketakutan, dikunci, Tuhan datang di situ, Tuhan bilang damai sejahtera. Kemudian di situ tidak ada Thomas. Dia ketemu lagi di dalam perkumpulan murid-muridnya di rumah yang tertutup juga. Di situ ada Thomas, dan Thomas ditunjukkan tangannya Tuhan Yesus yang lubang. Dan pertemuan yang ketiga itu dikisahkan di Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kita baca dari ayat yang keempat sampai kelima, coba. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus tetap menerima murid-muridnya walaupun mereka telah gagal. Gagal, sudah meninggalkan, kalau kita tuh sekarang itu meninggalkan pelayanan. Sudah tidak mau ketemu lagi, mundur. Orang-orang yang tidak bisa memenuhi komitmennya. Tuhan Yesus datang sama mereka. Dan Tuhan tuh basa-basi. Tuhan yang duluan menyapa. Memang kalau untuk membangun relasi paling enak kan soal makan ya.
Yesus juga pakai itu, dia tanya, punya lauk pauk enggak? Yang diomongin soal makanan. Karena kalau makan itu ngobrol jadi enak. Kemudian kalau kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Tuhan mau menolong orang yang sudah gagal. Kalau kita di posisi Yesus, mungkin kita maunya balas dendam, Bapak Ibu Saudara. Orang ini sudah ninggalin aku waktu aku susah. Orang ini benar-benar berkhianat. Awas ya kalau kapan-kapan dia butuh sama aku. Betul? Tapi Tuhan Yesus enggak loh. Dia berinisiatif untuk datang, dia menerima dan dia menolong, kasih makan. Bukan makan, berapa sih yang hadir waktu itu murid-muridnya? Dan kalau makan ikan tuh cukup berapa sih? Tuhan kasih 153 ekor. Lebih-lebih. Kalau mau dijual bisa, mau dibagikan ke tetangga bisa. Itu pekerjaan Tuhan, kasihnya itu luar biasa. Kalau kita baca ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Berikutnya, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi Tuhan pun bisa memperbaharui orang-orang yang sudah gagal, orang-orang yang sudah menolak dia, orang-orang yang sudah mundur. Tuhan bisa lakukan itu, kasihnya itu luar biasa. Kasihnya itu tidak pernah berhenti karena kondisi kita. Penting sekali Bapak Ibu Saudara, kita itu bukan cuma tahu kasih Tuhan secara teori, tetapi kita itu mengalami. Karena kalau kita mengalami kasih Tuhan, kita itu merasa diterima. Banyak orang kan menjauh dari Tuhan karena dia sudah jatuh dalam dosa. Aduh, aku belum suci, belum kudus, kapan-kapanlah aku kalau ke gereja. Mereka tahu mereka tidak kudus, tidak suci, sudah berbuat dosa, mereka tidak mau datang. Kalau kita mengalami kasih Tuhan, kita itu merasa diterima. Meskipun kita sudah melakukan kesalahan, kita akan merasa diterima. Ada banyak orang tuh kalau berbuat dosa, itu mengalami penghakiman. Bukan saudara-saudara di gereja yang menghakimi, biasanya hati nuraninya duluan yang menghakimi. Ini pernah kejadian, dan ini kisah nyata Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarang ini masih ada. Di Amerika ada yang namanya Conscious Fund atau dana hati nurani. Awal berdirinya pembentukan dana hati nurani ini tahun 1811. Jadi Kementerian Keuangan Amerika itu menerima amplop yang dikirim dengan isinya satu lembar uang $5. Uang itu dilampiri dengan sebuah surat, tidak ada nama pengirim dan tidak ada alamat, jadi anonim. Tulisannya permohonan maaf karena ia telah berlaku tidak jujur kepada pemerintah Amerika. Dan menerima laporan soal surat dan dana, maka Presiden Amerika Serikat waktu itu, James Madison, memutuskan agar Kementerian Keuangan itu memasukkan dana $5 itu ke akun yang kemudian hari diberi nama Conscious Fund atau dana hati nurani. Jadi akun bank ini dikhususkan untuk menerima uang dari orang yang dalam hatinya merasa bersalah. Bersalah itu bisa sama pemerintah, bisa sama orang, kepada siapa saja, dan mereka ingin memperbaiki kesalahannya dengan menyumbang dana masuk ke rekening dana hati nurani. Nah, sejak keputusan Presiden James Madison,
dimasukkan ke koran-koran, disiarkan, semakin banyak orang yang mengirimkan, memasukkan uang ke dana hati nurani tanpa ada nama, jadi secara anonim. Kebanyakan orang-orang tidak menjelaskan alasannya kenapa dia kirim uang. Tetapi ada juga yang menulis kenapa dia mengirimkan uang itu. Misalnya ada orang yang kirim 9 sen, sekitar 1.000 rupiah. Dan ada tulisannya di situ bahwa ia pernah menulis surat dengan perangko bekas. Jadi hati nuraninya tidak tenang, makanya dia kirim uang. Kemudian ada juga yang mengirim uang 40.000 US dollar, lebih dari 600 juta rupiah kalau sekarang. Keterangannya apa? Ia pernah mengkorupsi uang negara sebesar 8.000 dolar. Dia kembalikan 5 kali lipat seperti Sakeus. Tidak semuanya mengirim dana itu karena merugikan pemerintah, seperti saya tadi bilang ya. Ada juga yang mengirimkan dana itu karena mencuri asbak rokok itu ya. Atau mereka makan di restoran terus ngilang, nggak bayar. Ada di sini makan terus ngilang. Jadi ada juga yang mereka membaca surat teman tetapi tanpa izin. Itu hati nuraninya tidak tenang. Mereka mengirimkan dana ke conscience fund. Ada juga orang yang berusaha menenangkan hati nuraninya secara bertahap. Dia menulis surat sambil mengirimkan uang. Dia bilang kepada kantor pajak yang terhormat, saya tidak bisa tidur nyenyak karena telah berbohong tentang pajak pendapatan saya tahun lalu. Terlampir dana sebesar 1.000 dolar. Kalau saya masih tidak bisa tidur nyenyak, saya akan mengirim sisanya. Jadi artinya orang ini setelah mengirim 1.000 dolar, kalau dia bisa tidur nyenyak, berarti dia tidak akan mengirim sisanya. Berarti masih banyak yang ditilep. Tetapi kalau ini sudah bisa tidur nyenyak, ya sudah, dia tidak akan kirim lagi. Dan menariknya, kebanyakan yang ngirim dana itu sangat banyak menjelang Natal atau Paskah. Jadi begitu ingat peristiwa-peristiwa rohani, mereka ingat perasaan bersalah itu muncul lagi, menuduh mereka, dan mereka membereskannya dengan mengirim dana. Kalau itu ada di Indonesia, mungkin utang pemerintah bisa lunas Bapak Ibu Saudara ya. Dan mungkin saja Bapak Ibu Saudara ada di antara kita di tempat ini, datang ke tempat ini masih membawa perasaan yang tertuduh, perasaan bersalah, dan perasaan bersalah tertuduh itu bisa melumpuhkan kehidupan kita. Dan kabar baiknya, kasih Tuhan itu melebihi kesalahan-kesalahan kita, melebihi dosa-dosa. Kasih Tuhan itu tidak mengingat-ingat lagi. Kalau dia sudah ampuni, dia tidak ingat-ingat kesalahan kita. Kalau manusia, ingat terus. Saya tadi kan cerita tentang sampai ingtai. Saya ingat itu waktu saya kecil, saya diceritain itu sama nenek saya. Bukankah kita juga begitu? Kita tidak bisa melupakan orang yang sudah bersalah sama kita. Orang ya, yang diingatkan kesalahannya, kebaikannya 100, tapi salah satu, sampai mati itu tidak dilupakan. Kalau Tuhan enggak, Tuhan akan melupakan semua kesalahan kita dan tidak diungkit-ungkit lagi. Saya tahu kita ini manusia ya tidak mungkin lupa. Tapi pada saat kita mengingat kejelekan orang, ayo ingat juga kebaikannya. Biar draw gitu loh. Nilainya tuh biar seri. Kalau kita ingat kejelekannya, oh iya ya dia pernah kasih aku tumpangan. Kalau dia ingat kejelekannya, dia yang menyakiti hati kita, kita ingat, oh iya ya dia pernah loh nolong aku waktu aku lapar. Jadi ada banyak hal yang kita bisa ingat kebaikan orang, mencontoh kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu tidak tergantung kondisi kita. Dosa, memang dosa itu akan mengintimidasi kita,
Makanya Alkitab katakan kita tuh jangan berbuat dosa. Kita tidak bebas berbuat dosa karena dosa memang mengintimidasi kita. Terus menteror, membuat kita merasa bersalah dan tidak tenang. Tetapi tadi ayatnya dibilang Tuhan itu mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Supaya kita punya keberanian untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita salah, kita berbuat dosa, jangan jauh sama Tuhan. Justru datang, kita diterima kok. Kita diterima. Bapak manusia, orang tua manusia aja, kalau anak salah berapa kali pun kita tetap terima. Saudara harus tahu, saudara diciptakan pertama-tama itu untuk merasakan dan menerima kasih Allah loh. Bukan untuk melakukan sesuatu, untuk menerima dan mengasihi dan menikmati kasih-Nya Tuhan. Setelah kita menerima dan menikmati kasih-Nya Tuhan, baru panggilan berikutnya kita melakukan panggilan Allah, tujuan Allah dalam hidup kita. Jangan terbalik, karena kalau kasih Allah kita terima, kemudian yang kedua kita melakukan panggilan kita, tujuan Allah dalam hidup kita, kasih Allah itu seperti energi dalam hidup kita. Kalau dibalik Bapak Ibu Saudara, saudara tidak mengalami kasih Allah, kemudian saudara sibuk melakukan ini itu dalam tanda petik melayani. Saya yakin 1 tahun, saudara, kemudian saudara akan merasa terbebani. Karena saudara melayani tanpa kasih. Kalau sudah jadi beban, akhirnya hati ini pahit, saudara. Apa-apa itu dilihat dari sisi negatif. Tahun pertama semangat, tahun kedua mulai beban, kemudian tahun ketiga pahit hatinya. Akhirnya dari hati yang pahit, tetap melayani Tuhan, apa yang dia tularkan? Kata-kata negatif, hal-hal yang negatif, itu dia tularkan seperti kanker yang menjalar ke banyak orang. Jadi orang harus mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu, yang tanpa syarat itu, kemudian baru kita lakukan panggilan kita untuk memenuhi tujuan Allah. Untuk apa kita diciptakan, kita dilahirkan ke dunia ini. Jadi kalau kita mengalami kasih Tuhan, kita punya hati merasa diterima. Yang kedua, kalau kita mengalami kasih Tuhan, kita itu berani datang sama Tuhan minta. Benar? Apa yang menjadi kebutuhan kita, kita minta. Ada banyak orang saya kenal, sama papa mamanya sendiri itu enggak deket. Jadi kalau mau ngomong aja takut. Ngomong biasa itu takut, apalagi mau ngomong soal kebutuhan, minta ini dan itu. Saya heran. Anak saya dua-duanya nggak ada sungkan-sungkannya sama kami. Datang, minta, ngobrol, nggak ada sungkan-sungkannya. Jadi kalau kita merasakan kasih Allah, maka kita tidak takut minta. Jangan merasa, aku habis berbuat dosa, nggak enak aku berdoa, aku nggak layak. Masa aku nggak layak, aku mau minta ini dan itu. Tuhan ngomong, minta apa saja di dalam namaku. Bahkan bukan kebutuhan loh. Keinginan kita pun kita bisa minta. Kemudian kita kalau mengalami kasih Tuhan, itu ada rasa damai meskipun dalam masalah. Kalau kita punya masalah kan selalu pertanyaannya kan mengapa? Mengapa aku Tuhan? Mengapa ini terjadi Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menolong? Mengapa Tuhan tidak memblok orang itu? Mengapa Tuhan tidak menghalang-halangi orang yang mau mencelakakan aku? Selalu mengapa. Dan Tuhan kan tidak jawab. Karena memang Tuhan itu siapa yang harus menjawab pertanyaan saudara? Dia berdaulat, dia raja, dia Tuhan, dan dia tidak punya utang sama kita tentang penjelasan. Mau tanya saudara, mengapa saya? Dan Tuhan tidak wajib menjawab kita. Dan apapun yang kita alami, kasih Tuhan itu tidak pernah berkurang. Jangan berpikir begini, oh Pak Andrew ini dikasih Tuhan karena katik masalah. Katanya gitu. Tapi kalau orang yang banyak masalah, ya ini Tuhan lagi menguji, Tuhan gak sayang. Enggak, Tuhan waktu kita dalam masalah ya, kasih Tuhan itu sama dengan saat kita tidak ada masalah. Pada saat kita berduka, kasih Tuhan sama pada saat kita bersuka cita. Dan
Kita tidak perlu mengerti semua yang terjadi di dalam hidup kita untuk kita bisa merasakan kedamaian loh. Tidak perlu ada penjelasan untuk kita bisa merasa damai. Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai yang melampaui segala pikiran, bukan damai yang biasa-biasa. Ingat ya, DK pelajaran 1 kalau Pak Andrew ngajar tentang pelukis, damai yang tidak tergantung situasi di luar. Itu namanya damai supranatural. Dan itulah yang bisa kita alami kalau kita mengalami kasih-Nya Tuhan. Di dalam masalah apapun kita bisa merasakan damai sejahtera. Dan kalau kita mengalami damai sejahtera di dalam masalah kita, maka kita tidak akan khawatir. Kita bisa tetap menyembah. Kalau kita khawatir, Bapak Ibu Saudara tahu kalau kita khawatir artinya kan kita merasa sendiri. Kita melupakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bahwa Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Kalau kita mengalami kasih Tuhan maka tidak ada ketakutan, termasuk di dalamnya tidak ada kekhawatiran. Bahkan di Matius 6 ayat 25 yang dibilang, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, jangan khawatir akan apa yang kamu pakai. Burung tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pelihara, betul? Apalagi kita anak-anak Tuhan yang Dia kasihi, jangan khawatir. Saya minta pemusik untuk naik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita khawatir, kita seperti yatim piatu, sendirian. Padahal Tuhan sudah melimpahkan kasih-Nya dan Tuhan menyertai kita. Saya pernah saksi di kesan saya, waktu saudara pasti juga mendengar di media sosial, itu ada kabar, dolar tembus di atas 17.000, bla bla bla. Nanti akan ada lagi krisis moneter seperti tahun 98. Tahun 98 itu yang punya utang malah kecekik, yang punya tabungan, yang punya dolar berpesta. Mengalami tahun 98, terus saya waktu itu timbul, wah kalau sudah itu berarti mulai ada khawatir. Tapi di saat yang sama Tuhan ingatkan saya, kamu tahun 98 lolos dari krisis. Kamu tidak mengalami masalah apa-apa. Meskipun kamu punya kreditan rumah saat itu, toh kreditanmu tidak melonjak karena Tuhan berkati dengan uang cash yang nggak tahu dari mana untuk setor ke bank untuk mengurangi jumlah utang. Padahal tetangga saya itu sampai jual rumahnya karena nggak bisa nyicil lagi. Begitu saya ingat kasih Tuhan yang sudah saya alami waktu saya dapat masalah krisis moneter 98, baik-baik saja, baik-baik saja. Dan kalau kita mengalami kasih Tuhan saat krisis, itu bahkan menjadi batu lompatan untuk kita lebih lagi mengalami level up. Bisa seperti itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Tuhan tidak meneriakkan kasih-Nya dari surga. Dia turun ke bumi menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mati di kayu salib, bukti kasih yang terbesar atas manusia di muka bumi. Bukan untuk orang Kristen, untuk semua manusia ciptaannya. Kasih-Nya dinyatakan. Kasih-Nya membuat kita berharga. Kasih-Nya membuat kita bernilai. Apapun kondisi kita saat ini tidak mengubah kasih-Nya. Mari kita datang sama Tuhan, kita mengucap syukur. Katakan secara pribadi Bapak Ibu Saudara, katakan, aku orang yang dikasihi. Aku orang yang dikasihi. Aku orang yang dikasihi. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat
hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir jalanku, seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saya udah cerahkan untuk bangkit kembali. Kasih Yesus Katakan kembali. seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan dengan sungguh-sungguh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, Rasakan kasih Tuhan. seperti Mengalir dalam hati kita sungai pada pagi yang tak hari. pernah berhenti. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa
kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang membalut setiap luka hati kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, memberikan kami energi untuk hidup kami selanjutnya, memberikan kami rasa diterima, memberikan kami rasa damai sejahtera di dalam setiap badai yang kami temui Tuhan, yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan, biar kasih-Mu itu yang melanda setiap rumah tangga, hubungan-hubungan yang tidak harmonis. Biar Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan, supaya ada pemulihan Tuhan di dalam keluarga yang ada Tuhan. Kami percaya kasih-Mu Tuhan melebihi apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kami. Kasih-Mu Tuhan melampaui dosa-dosa kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur buat Allah yang mengasihi kami apa adanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak.